banyak peristiwa terjadi di sekitar kita tentang sepak terjang pemerintahan provinsi maupun kabupaten dalam geliat membangun daerah, tentang kehidupan sosial bermasyarakat yang mencari jati diri peradaban, tentang dunia politik, hukum, penegakan hak demi kehidupan yang berkeadilan, bahkan sampai soal demo mahasiswa atau kelompok masyarakat yang menggugat kebijakan. Semuanya dirangkum oleh tim pemberitaan RBFM. Inilah Sulbar hari ini. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas keberhasilannya mendapatkan atau mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian 6 kali secara berturut-turut dari hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Piagam penghargaan opini wajar tanpa pengecualian tersebut diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulbar, Imik Eko Putro, kepada Gubernur Sulawesi Barat Ali Balmasdar dalam rapat kerja pimpinan triwulan 3 tahun 2020. Gubernur Sulawesi Barat Ali Balmasdar mengatakan capaian ini perlu diatensi untuk dipertahankan karena merupakan prestasi yang luar biasa. Gubernur berharap Pemprov Sulbar tetap bisa menjaga kelanjutan mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian yang telah diraih tersebut dengan tetap pada poin-poin yang dibuat atau diuraikan dalam aturan-aturan yang berlaku. Kita harus tetap bekerja keras untuk mengatasi dampak pandemi dan kegiatan lain yang telah direncanakan dengan segala keterbatasan sehingga kita bisa memastikan tidak ada masyarakat yang kelaparan dan memastikan usaha mikro tetap berjalan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Kita berupaya juga sektor pertanian terus bergerak untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat. Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi provinsi atau Rakorprov di salah satu hotel di Mamuju Senin 12 Oktober 2020 malam kemarin. Kegiatannya mengangkat tema mempersiapkan generasi cerdas dan sehat Provinsi Sulawesi Barat yang maju dan melakbi itu dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat Ali Balmasdar. Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar Ali Balmasdar memberikan apresiasi kepada Bunda PAUD yang dinilainya telah bekerja keras dalam mempersiapkan dan melaksanakan Rakorprov Bunda PAUD tahun 2020 ini. Mengingat pentingnya pendidikan anak usia dini di Provinsi Sulawesi Barat dan peran Bunda PAUD Provinsi Sulbar, kata Gubernur, maka dari itu ia mengharapkan adanya perhatian dari masyarakat dan dinas terkait yang dapat membantu dan memotivasi Bunda PAUD dalam meningkatkan pelayanan dan pengembangan PAUD yang ada di Sulawesi Barat. Kita hanya memberikan sarana, prasarana untuk mereka dilatih. Ini yang kita latih orang, keluarkan pelatihan agar mereka cerdas membina anak generasi emas ke depan sepertinya. Kemudian di samping itu, insya Allah tahun ini kita membuat suatu program, ada juga program merasa mandiri, cerdas dan sehat. Insya Allah itu nanti integrasi dengan PAUD. Ketua BP PAUD Provinsi Sulawesi Barat Andi Ruskati Alibal yang juga Ketua TPPKK Provinsi Sulawesi Barat ikut prihatin melihat kondisi pendidikan bagi anak usia dini di masa pandemi COVID-19 ini. Olehnya itu, Andi Ruskati meminta agar seluruh pihak terkait mampu meningkatkan kualitas pendidikan meskipun di situasi masa pandemi COVID-19. Selain itu, Andi Ruskati juga berharap agar seluruh pihak dapat mensinergikan sumber daya manusia dalam memajukan Provinsi Sulawesi Barat. Utamanya, kata Andi Ruskati, dalam hal dan dari segi pendidikan anak usia dini yang harus digenjot untuk memaksimalkan mutu pendidikan dan mutu generasi Sulawesi Barat. Apa yang kita sampaikan kepada anak-anak yang masih umur 5 tahun tentu yang bisa terekam di dalam pikirannya. Jadi kalau kita memberikan yang terbaik, ya ikutilah supaya jangan anak-anak salah melangkah pada masa generasi, karena dia adalah generasi emas yang sekarang. Jangan pernah kekurangan ide kreatif di masa pandemi COVID-19 ini. Gali terus
dan ciptakan hal-hal menarik dalam metode pembelajaran bagi anak didik agar tidak ada rasa jenuh dan bosan menghampiri. Rekomendasi yang dikeluarkan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN atas pencopotan Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju menuai reaksi dari Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat, Lukman Umar. Lukman Umar membantah kasus ini bila dikaitkan dengan ranah politik, sebab kasus ini murni sebagian dari tahapan tindak lanjut laporan masyarakat yang seharusnya sudah lama selesai. Dalam kasus ini, mantan Sekdis Perdagangan Kabupaten Mamuju tersebut, Ombudsman meminta keterangan dari pihak KASN terkait kewenangannya dalam hal netralitas aparatur sipil negara. Olehnya itu, Lukman Umar menyayangkan jika hal ini dikaitkan ke ranah politik, sebab wacana tersebut dianggapnya tidak benar adanya. Perlu kami clearkan agar tidak membawa ranah ombudsman ke hal-hal yang berbau politis, sebab kami betul-betul menjalankan tupoksi saja gitu ya. Walaupun kebetulan bersinggungan dengan waktu yang sensitif, itu persoalan lain. Iya, itu persoalan lain. Buat itu tidak dalam ranah ombudsman gitu. Nah, surat terakhir kita itu lalu memberitahu bahwa kepada perwakilan ombudsman bahwa sudah ada. Makanya dia juga berterima kasih kepada ombudsman sudah diingatkan. Jadi poin pertama itu malah KSN berterima kasih. Jadi saya bilang masalahnya buat saya karena ternyata ini sudah untuk menghindari penggorengan yang lebih luas bahwa ombudsman menindaklanjuti ini itu berdasarkan SOP kami, tidak ada hubungannya dengan masalah yang lain. Makanya kita menganggap bahwa ini mudah-mudahan tidak dibawa ke tempat ranah-ranah yang lain. Potensi pendapatan asli daerah PAD Provinsi Sulawesi Barat memang dianggap sangat besar. Namun selama ini seluruh potensi tersebut belum terkelola secara maksimal, sehingga pendapatan asli daerah masih dianggap sangat minim. Ini juga dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Bahkan untuk tahun 2020 ini, realisasi PAD masih belum memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat optimis dapat mencapai angka yang tidak jauh dari target yang telah ditetapkan, yakni 320 miliar rupiah dari total target sekitar 360 miliar rupiah. Gubernur Sulawesi Barat Ali Baalmasdar dalam kesempatannya menyampaikan sambutan siang kemarin menyampaikan bahwa selama ini Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Provinsi Sulawesi Barat dianggap hanya fokus menerima, mencatat dan mengeluarkan dan hampir lupa mencari sektor-sektor pendapatan asli daerah yang sebenarnya sangat besar di Sulawesi Barat. Sehingga menurut mantan Bupati Polewali Mandar 2 periode ini, untuk tahun depan, pemerintah Provinsi Sulbar akan memaksimalkan peran-peran BPKPD untuk menarget pendapatan asli daerah lebih besar lagi. ABM mengaku jika sektor PAD dapat terkelola dengan baik di daerah ini, dapat dipastikan pendapatan asli daerah dapat dicapai di angka yang menjadi target pemerintah. Selama ini memang kita akui bahwa di badan keuangan kita ini dia fokus hanya menerima, mencatat, mengeluarkan, dan hampir lupa mencari. Hampir pendapatan daerah itu terlupakan, padahal banyak sumber yang ada di situ. Insya Allah dengan tahun ini kita akan fokus dan target kita bisa mungkin ya mencapai sampai PAD sampai itu yang kita harapkan. Berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei beberapa tahun lalu, kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Sulbar terdapat adanya penurunan yang tajam, di mana tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara masing-masing hanya 69% terhadap Bawaslu dan 68% kepada KPU untuk tahun 2018 dan 2019. Ketua KPU Provinsi Sulbar Rustang mengakui saat ini memang menjadi isu sentral adanya penurunan tingkat kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu. Hal itu mulai terasa dengan adanya aksi tertentu yang mengarah pada ketidakpercayaan pada penyelenggara. Jika hal tersebut semakin masif dilakukan oleh kelompok tertentu, maka akan meruntuhkan tatanan demokrasi di Indonesia. Meski demikian, sebagai penyelenggara pemilu yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilu, pihak KPU akan terus memaksimalkan peran dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses yang dilakukan oleh penyelenggara. Saat ini Rustang mengaku sudah melakukan berbagai upaya untuk memastikan seluruh jajaran KPU dan badan ad hoc untuk tetap netral dan steril agar bekerja sesuai dengan regulasi yang ada.
Dirinya tidak menghendaki adanya jajaran penyelenggara yang bermain karena akan menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Sehingga kerja serius sesuai regulasi yang ada sebagai solusinya, lalu bersikap netral dan menjaga integritas dalam melaksanakan tugas kepemiluan. Memang ini menjadi isu sentral untuk akhir-akhir ini karena mulai terasa ada aksen-aksen tertentu yang mengarah pada ketidakpercayaan terhadap penyelenggara. Dan ini kalau makin masif itu bisa meruntuhkan tatanan demokrasi kita. Sampai hari ini lembaga yang kita akui sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah adalah Komisi Pemilihan Umum. Kita ini sudah sepakat bahwa undang-undang itu adalah rujukan utama, berlaku normal, termasuk turunan-turunan PKPU dan Perbawaslu-nya. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa khusus kami di kalangan KPU untuk menepis anggapan itu. Jadi kami sudah di jajaran nasional maupun di Sulawesi Barat diwanti-wanti untuk segera memastikan seluruh jajaran KPU, termasuk sekretariat, termasuk badan ad hoc, semua itu harus disterilkan untuk benar-benar bisa bekerja sesuai dengan regulasi yang ada. Jangan sampai ada jajaran KPU personil maupun sekretariat yang main-main dengan peraturan-peraturan yang ada, karena itu kalau terjadi itu akan mengurangi kepercayaan publik. Jadi kami itu memastikan seluruh jajaran penyelenggara kerja menurut regulasi, jangan kerja menurut titipan. Kita selalu bersikap netral, independen, integritas. Pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2021 akan segera dibahas. Gambaran garis besar APBD Sulbar 2021 ini akan dituangkan dalam arah kebijakan dan program pembangunan pemerintah di tahun mendatang itu. Kepada RBFM Sulbar, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Dr. Muhammad Idris menyebut, untuk APBD 2021 masih akan tetap sama dengan APBD tahun 2020 ini. Kata dia, APBD ini disebut sebagai APBD COVID-19 sebab alokasi anggaran akan banyak diproyeksi untuk membiayai program yang berkaitan dengan COVID-19. Hal-hal yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 itu seperti aspek kesehatan, jaring pengaman sosial, termasuk menumbuhkan UKM dan IKM di Provinsi Sulawesi Barat. Idris menambahkan untuk infrastruktur juga akan tetap menjadi prioritas Gubernur Sulawesi Barat, kemudian peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM, terutama untuk aspek pendidikan dan kesehatan. Selain itu, lanjut mantan Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Administrasi Negara LAN ini juga aspek lingkungan hidup, pengembangan aparatur sipil negara dan program-program lainnya. Ya, ini kan APBD 2020 dengan 21 itu kurang lebih sama, APBD COVID namanya. Ya, intinya tadi bagaimana aspek kesehatan kita kawal betul, tidak ada kecerobohan untuk menyiapkan anggaran mengenai itu. Yang kedua, pengamanan sosial. Yang ketiga, ekonomi. Ya, bagaimana aspek ekonomi ini kita tumbuhkan, dan oleh karena itu UMKM dan IKM itu harusnya didorong betul dengan kuat. Itu. Jadi banyak sekali bagian dari APBD COVID ini yang terkoreksi kita secara internal. Infrastruktur masih, karena kan itu menjadi prioritasnya Pak Gubernur. Infrastruktur dari sisa COVID itu infrastruktur. Yang kedua SDM, ya, pendidikan kesehatan juga ada di dalam situ. Baru yang berikutnya masuk pada bagian-bagian inti di lingkungan hidup, kemudian ya, misi aparatur sipil negara. Nah, itu juga menjadi perhatian. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT yang bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Sulawesi Barat menggelar sosialisasi terkait pencegahan terorisme Rabu 14 Oktober 2020. Acara ini mengundang sejumlah masyarakat, diantaranya Babinsa, Babin Kamtibmas, Lurah, mahasiswa, dan wartawan dengan mengangkat tema Ngopi Coy, Ngobrol Pintar Cara Orang Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, Ketua FKPT Sulbar Muhammad Imran Idris mengatakan radikalisme dan terorisme harus dapat ditangkal dengan secara bersama-sama untuk tetap saling mengingatkan. Selain itu, kata dia, jumlah konten di internet sangat signifikan. Meski demikian, konten yang beredar di internet tersebut ada ribuan konten yang memberikan pemahaman radikal kepada pembaca. Yang pertama, virus COVID-19. Kemudian yang kedua, virus paham radikalisme atau terorisme. Kedua virus ini
sama-sama virus, tapi bedanya adalah bagaimana kita memutuskan. Kita putuskan COVID dengan tidak bergandengan tangan. Tapi kalau paham radikalisme, kita putuskan dengan harus bergandengan tangan. Saya berterima kasih kepada BNPT sudah membawa masker dan lain sebagainya untuk merealisasikan protokol kesehatan. Sekali lagi Pak, terima kasih. Selanjutnya, wujud kebersamaan kita, para lurah, media massa, para pemuda, kami undang, ada sebenarnya 3 tujuan kita. Yang pertama, kita akan mengkaji di tempat ini bagaimana peran media dalam memutus perkembangan paham radikalisme. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan mengkaji di tempat ini dampak negatif internet. Ada 13.000 konten yang bernapas radikal. 13.032 konten yang radikal. Saya lihat sudah terblokir 11.803. Sementara itu, praktisi media nasional dan komunikasi Direktur Advokasi Universitas Indonesia UI Devi Rahmawati mengungkapkan bahwa masyarakat pada umumnya harus dapat meminimalisir atau memerangi informasi yang belum jelas kebenarannya atau hoax agar masyarakat dapat terhindar dari radikalisme. Meski demikian, kata Devi, salah satu pihak yang sering menyebarkan berita palsu adalah kelompok radikal. Mereka sengaja menyebarkan hoax agar paham radikalisme yang dibungkus dengan sentimen agama itu bisa diterima di masyarakat. Satu, secara regulasi sudah ada. Ya, artinya tinggal pemerintah serius menegakkan aturan tersebut tanpa pandang bulu. Artinya tidak memilah-milah siapa yang benar dan tidak. Kalau memang mereka terbukti melakukan penyebaran informasi yang mengarah ke hal yang tidak produktif, ya tegakkan. Lalu yang kedua, ya media punya tanggung jawab serius juga untuk menambah pasukannya. Perlu ada pasukan cyber di kantor-kantor media sekarang. Dan yang ketiga, jangka panjangnya adalah tentu saja edukasi. Artinya kalau masyarakat di diri setiap orang di Indonesia ini sudah punya antibody, anti berita bohong, mereka sudah imun, akan lebih mudah sebenarnya, sehingga tidak perlu kita saksikan setiap orang masuk penjara karena menyebarkan berita bohong atau tidak sengaja kemudian menjadi distributor berita-berita yang justru berpotensi melahirkan orang-orang yang ujungnya adalah menjadi. Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Provinsi Sulawesi Barat menggelar musyawarah provinsi luar biasa Musproflub ketiga untuk memilih ketua periode 2020-2024 Rabu 14 Oktober 2020 bertempat di Demale Hotel Mamuju. Musproflub tersebut dihadiri secara langsung sejumlah pengurus Pertina Kabupaten dan Provinsi Sulbar, Ketua KONI Sulbar, Kepala Balitbangda Provinsi Sulbar Jamil Barambangi, serta dihadiri secara virtual Ketua Umum Pengurus Besar PB Persatuan Tinju Amatir Indonesia Brigjen Pol Joni Asadoma. Dalam sambutannya, karateker pengurus Provinsi Pertina Sulbar Mustari mengatakan, Pertina di Sulbar terbentuk di tahun 2010 selama 2 periode, kata dia, dikomandoi Ali Baalmasdar yang juga Gubernur Sulbar. Kata dia, pengurus komisioner dalam upaya pelantikan tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan telah melakukan koordinasi di pengurus pusat Pertina. Hanya saja dalam perjalanannya kita terhambat oleh beberapa proses komunikasi, termasuk ketika wabah COVID melanda. Akhirnya proses musyawarah provinsi ini tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dan pada hari ini, melalui surat keputusan dari pengurus pusat memberi mandat kepada KONI untuk membentuk caretaker, dan diberikanlah mandat kepada kami untuk melakukan musyawarah provinsi luar biasa ini. Mudah-mudahan saja pada pelaksanaan musyawarah provinsi ini dapat terpilih kepengurusan untuk periode 2020 dan 2024. Dan kami atas nama caretaker menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus pusat Pertina dan kepada Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Barat atas segala fasilitas yang diberikan dalam pelaksanaan musyawarah provinsi luar biasa Pertina ini. Kepala Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Sulbar Safarudin Sunusi DM berharap dengan terbitnya izin penyelenggaraan penyiaran IPP tetap Radio Banua Malak BRBFM Sulbar frekuensi 96,8 dapat memberi informasi yang layak ke masyarakat.
Hal ini diungkapkan Safarudin Sunusi kepada wartawan beberapa waktu lalu. Safar mengungkapkan penyajian berita dapat terus disiarkan di radio ini dalam pemenuhan informasi ke publik. Ia menjelaskan lembaga penyiaran publik lokal LPPL tersebut ke depan radio yang bernaung di bawah pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ini akan melebarkan frekuensi di seluruh kabupaten di Sulbar. Ya, harapan ke depannya tentunya RBFM ini semakin jaya di udara dengan berita-berita yang profesional, memberikan berita yang aktual, dan ke depannya tentunya kita bisa kembangkan di 6 kabupaten sampai ke 6 kabupaten. Ya tentunya harus melihat dulu program prioritas yang lain. Ya semoga saja ke depannya ada anggaran yang cukup untuk bisa lebih mengembangkan ke depan, ya, sehingga informasi itu bukan hanya sekedar di Mamuju berputar ini sampai ke Lupu saja atau sampai ke Bapalang, tapi harapannya itu bisa sampai 6 kabupaten. Tapi tentunya perlu tahapan-tahapan karena memang alatnya agak besar kalau itu kita lakukan. Tapi insyaallah ke depannya pasti ke sana, kira-kira begitu. Sehingga masyarakat bisa menikmati itu, bisa merasakan informasi yang update dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sendiri. Demikian Sulbar hari ini. Produksi tim pemberitaan RBFM 96,8. Reporter Mursyid Satir dan Adrian Syahramli. Teknik rekaman Safar Malolo. Koordinator Divisi Pemberitaan Ashari Rauf. Sampai jumpa.